Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Septiani, Prodi PAI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya, yaitu permasalahan pendidikan agama Islam. 1. Apa yang dibahas? Judulnya, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama Islam saat ini di era teknologi. Masalah yang ditemukan khususnya di lingkungan sendiri. Poin pertama, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak. Poin kedua, anak terlalu bebas dalam pergaulan. Poin ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pendidikan agama Islam dalam keluarga, khususnya orang tua. Poin keempat, kurangnya aktivitas berkumpul antar anggota keluarga. Dijelaskan dalam ilmu pedagogi, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui dan hal yang terpenting untuk menjadi solusi di setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam mendidik anak juga perlu pengetahuan yang sesuai agar kita tidak salah dalam menyampaikan informasi, terutama pada keluarga sendiri. 2. Latar belakang masalah. Peran orang tua memberikan pendidikan terhadap anak-anak hingga mencapai usia cukup dewasa. Orang tua sangat berperan dalam pendidikan karakter anak. Pendidikan orang tua sangat berperan dan yang paling utama dibutuhkan oleh seorang anak, di mana hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak. Pendidikan beragama adalah pendidikan awal yang sangat penting untuk pembentukan kepribadiannya. Baik atau buruknya kepribadian anak tergantung pula pada orang tua serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebagai orang tua mempunyai kewajiban memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak. Oleh karena itu juga peran pendidikan agama Islam memakai peranan pokok yang sepatutnya dijalankan oleh setiap keluarga. Lembaga juga dapat membantu pendidikan orang tuanya seperti lembaga sekolah maupun lembaga agama. Dikarenakan keluarga adalah tempat pendidikan anak yang pertama, maka demikian orang tua harus bijaksana dalam mendidik anak, terutama di zaman teknologi sekarang. Tak sedikit peranan orang tua tak diaplikasikan dalam mendidik anaknya. Tak sedikit pula orang tua lebih memperhatikan dan mempermainkan teknologi sesukanya dan membiarkan anaknya menggunakan teknologi sesuai keinginannya. Maka dari itu, pada era sekarang tak sedikit anak yang suka membantah orang tuanya dikarenakan kurangnya perhatian orang tua dalam pendidikan agama Islam dalam diri anaknya. Yang ketiga, teori penelitian. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Maka dari itu, ada beberapa dasar pendidikan keagamaan dalam keluarga sekarang. Faktor yang mempengaruhi. Poin pertama, pemimpin keluarga kurang perhatian terhadap anggotanya. Poin kedua, kurangnya perhatian satu sama lain disebabkan terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Poin ketiga, pengaruh adanya teknologi yang saat ini terus berkembang menyebabkan adanya pengaruh dari pemakaian sosmed dan game. Poin keempat, kurangnya luang waktu keluarga untuk berkumpul. Poin kelima, kurang adanya perkumpulan antara keluarga untuk menjalin ukhuwah. Poin keenam, kurang pergaulan dengan bebas. 4. Alternatif. Peran orang tua dalam pendidikan agama dalam keluarga adalah yang paling penting dan paling utama bagi anak tersebut, karena pendidikan karakter itu adalah hal
yang susah dilakukan kalau sudah besar. Akan tetapi pendidikan agama terhadap anak diharuskan dimulai dari kecil dan dari hal yang paling kecil. Sebagai orang tua diharuskan penting baginya untuk memberikan perhatian lebih kepada anaknya supaya anak tidak hidup dengan sesukanya. Jika anak bisa diperhatikan lebih, maka akan dengan mudah dan dalam mendidik akhlak kepribadian anak. Pada era digital ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sekarang yang mana saat ini media televisi dan gadget menjadi masakan sehari-harinya. Dan pembentukan perubahan semakin cepat sehingga peran pola asuh orang tua tidak hanya berkutat dengan pola pendidikan seperti dulu, namun harus juga dibarengi dengan keadaan yang sekarang dengan memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Pada awalnya kata peran dipakai oleh kalangan drama atau teater yang telah hidup di zaman Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Kemudian kata peran ini sudah mulai menyebar yang bukan hanya dipakai dengan konteks drama, tetapi mulai dipakai pada ranah sosial. Seperti sosial dari ranah sosial tersebut termasuk juga kepada lembaga pendidikan dalam keluarga, yakni orang tua. Berawal dari inilah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peran orang tua. Peran adalah tokoh dan dalam sebuah drama. Arti kata peran Kamus Besar Bahasa Indonesia, tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 2009. Berawal dari ini jugalah tulisan ini menggunakan peran tetapi dalam lingkungan orang tuanya, sehingga peran orang tua yang menulis maksud adalah bimbingan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, dimulai sejak lahir sampai mengenalkan terhadap barang-barang teknologi sesuai di era informasi saat ini. Sementara pengertian pola asuh diberikan penjelasan oleh beberapa tokoh psikologi dan sosiologi, diantaranya pertama Singgi D. Gunarsah. Pada pola asuh adalah sebagai gambaran yang nyata dipakai orang tua terhadap mengasuh, merawat, menjaga, mendidik anak. Kedua, Cabib Toha. Pola asuh adalah salah satu cara yang terbaik sebagai tanggung jawab orang tua ke anak. Ketiga, Sampakhin. Pada pola asuh adalah sebagai parenting in the relation between parent and children during their care. Keempat, menurut Faisal, pola asuh adalah interaksi yang dilakukan antara orang tua dan anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Kelima, Cohen. Pola asuh orang tua terhadap anaknya dalam melalui interaksi dengan anaknya yang mana perlakuan ini tersendiri dan memberi aturan-aturan hadiah maupun hukuman. Cara orang tua menunjukkan otoritas dan juga cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan kepada anaknya. Susanto 2015. Dengan demikian dari beberapa pengertian tersebut, pola asuh orang tua artinya tidak terlepas dari pengawasan orang tua terhadap anaknya. Segala-galanya tingkah laku anak maka akan diawasi, dibimbing oleh orang tua dari anak lahir sampai sudah menikah. Walaupun orang tuanya sebenarnya sudah selesai tanggung jawab, tetapi kasih sayang orang tua tidak akan habis kepada anaknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada manusia bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Kemudian bagi anak yang melakukan perbuatan negatif, maka hasilnya pun ikut terjangkit kepada orang tua. Pepatah juga sering mengingatkan kita bahwa yang kita tanam maka hasilnya yang kita petik. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter anak, yang mana peran orang tua yang mana peran tersebut terlepas dari tipe pola asuh orang tua. Tidak sedikit orang tua yang kurang perhatian dan terlalu cuek terhadap anaknya, yang membuat anaknya terhadap pendidikan agama Islam dari akhlak atau kepribadiannya yang
yang menjadikan anak memilih untuk lebih merasakan kesenangan sendiri, walaupun jika dia dikaitkan dengan hakikat keagamaan itu hal yang kurang baik ataupun tidak baik sama sekali. Maka dengan demikian orang tua harus lebih memperhatikan pendidikan keagamaan terhadap anaknya. Ada juga beberapa cara alternatif supaya dapat mudah mendidik anak dalam keagamaan. Poin pertama, mendengarkan lantunan Al-Quran kepada anak dari masih sangat kecil. Poin kedua, ajarkan dasar-dasar ilmu agama. Poin ketiga, ajarkan anak tentang sholat, karena sholat adalah yang paling utama dalam kehidupan semua. Poin keempat, ajarkan kedisiplinan dalam segala hal, diawali dengan mengajarkan disiplin waktu sholat. Poin kelima, berikan dasar pengetahuan keagamaan terutama dalam perilaku atau akhlak. Poin keenam, berikan dasar pengetahuan tentang keimanannya supaya nantinya dia tahu untuk apa dan kenapa dia harus berbuat hal tersebut. Poin ketujuh, sering-sering diajak berkumpul keluarga, ajarkan dia tentang silaturahim. Poin kedelapan, perhatikan dia dalam penggunaan teknologi sekarang, jangan sampai dia berbuat yang tidak pantas dilakukannya. Poin ke-9, kurangi waktu dan penggunaan gadget, karena anak sekarang tak sedikit yang masih kecil tapi dia suka dan terlalu senang dalam menggunakan gadget, terutama dalam hal game. Poin ke-10, jika anak berbuat salah, tegur dia dan arahkan dia terhadap kebenaran. Jangan cuek, tidak peduli atau malah habis-habiskan memarahi tanpa ada arahan terhadapnya. Peran orang tua dalam pendidikan anak sebenarnya akan berkembang seiring bertambah usia anak. Misalnya ketika masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, anak biasanya lebih bisa belajar sendiri tanpa didampingi, seperti ketika SD. Namun sikap orang tua terhadap pendidikan dapat menginspirasi dan membedakan anak-anak saat mereka menempuh pendidikannya. Jadi penting bagi orang tua terlibat sesuai aktif dalam pendidikan anak-anaknya, namun bukan berarti memonopoli dan mengatur semua hal tanpa mempertimbangkan pendapat anak. Peran orang tua dalam pendidikan anak maksudnya adalah bagaimana orang tua mendukung dan memastikan anaknya menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. Orang tua perlu membuat anak menyadari bahwa belajar adalah hal yang penting, menyenangkan dan harus dilakukan. Di usia prasekolah, anak lebih bergantung pada orang tua sehingga ia akan mendengarkan dan menerima arahan orang tuanya dalam segala hal yang ia lakukan. Maka orang tua perlu mengarahkan anak pada hal-hal penting, termasuk menanamkan pentingnya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Itulah beberapa hal yang dilakukan orang tua dalam mendukung pendidikan. 5. Kesimpulan. Metode pembelajaran bagi orang tua dalam mendidik anak terhadap keagamaan di era sekarang harus lebih diperhatikan karena banyaknya aspek-aspek memicu anak dalam bidang pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islami. Walaupun di sekolah sudah ada pembelajaran tentang keagamaan, akan tetapi sebagai orang tua lebih berkewajiban mendidik anak dalam masalah keagamaan. Maka demikian, orang tua yang lebih diharuskan mendidik anaknya supaya kenal terhadap pendidikan Islam lebih dari itu. Mau tidak mau, dirasa atau terasa orang tuanya adalah contoh pertama bagi anak-anaknya. Jadi dalam pendidikan anak juga harus sekedar mengajarkan kepada anak tersebut, melainkan dengan menerapkan dalam kehidupan keseharian kita sendiri. Dan juga sebagai orang tua harus paham dan lebih berpikir luas terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang. Harus mengetahui keadaan sekarang, jangan terus memakai pembelajaran pada masa dulu dalam mendidik anak, karena hal itu membuat anak menjadi malas ataupun menonton dan tertinggal perkembangan sekarang. Dikarenakan pembelajaran pada masa dulu dan sekarang berbeda. Semenjak ilmu teknologi semakin berkembang, maka kita harus semakin berkembang dalam pelajaran terhadap anak didik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.